everyone, my name is Ashifa Nada Fadila, a management student from University of Technocrat Indonesia. This video is the thread material about statistics. We will learn probabilities, so let's learn with me. According to the Big Indonesian Dictionary, KBBI, probability is the possibility or chance of an event or instance occurring. Probability can be measured using number or vintage to describe how likely an event or incident is to occur. As explained in the book Statistics, Theory and Application by Supranto, the probability is the chance that something will happen in full. Probability can be defined as a value using to measure a random event's occurrence level. The expert definition differed according to line. Probability is a measure of the possible of an event that will occur in the future. Probability is expert that when 0 and 1 are the percentage. Nah, secara sederhananya, probabilitas adalah ukuran kuantitatif dari seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Probabilitas dilambangkan dengan angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1, nilai 0 berarti peristiwa tidak mungkin terjadi, nilai 1 berarti peristiwa pasti terjadi, dan nilai 0 dan 1 menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya peristiwa. Sebagai contoh, ketika kita melempar sebuah koin, ada dua kemungkinan hasil, yaitu kepala atau ekor. Jika koin itu seimbang, maka peluang munculnya kepala adalah 0,5 atau 50%, dan peluang munculnya ekor juga 0,5 atau 50%. Secara formal, probabilitas suatu peristiwa A dirumuskan sebagai P buka kurung A sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan, lalu jumlah total kejadian. Contoh soal, seorang melempar dadu dan ingin mendapatkan angka 6. Berapa peluang mendapatkan angka tersebut? Cara menghitungnya, mencari N, buka kurung S, karena sebuah dadu memiliki 6 sisi, maka terdapat 6 kemungkinan hasil yang keluar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian, N buka kurung S sama dengan 6. Mencari N 6-nya. Peluang untuk mendapatkan 6 adalah 1, sehingga N sama dengan N buka kurung A sama dengan 1. Menghitung probabilitas munculnya angka 6. Dengan informasi yang telah diketahui, probabilitas angka 6 muncul adalah P buka kurung 6 sama dengan N buka kurung 6 dibagi N buka kurung S. P buka kurung 6 sama dengan 1/6. Jadi hasilnya 0,167. Probability help us make better decision in everyday life and various fields of science. The short theory of probability theory began in the 17th century with mathematics such as Blaise Pascal and Pierre and Fermat, who studies problems related to gambling. In the context of the science method, probability theory is an essential for formatting hypotheses and conducting experiments to evaluate a country. Probability is known as the theory of probability. The theory of probability was initially inspired by the problem of the gambling, in line with the development of science of the combination of probability mechanics with data collection by countries in various corners of the world has finally given birth to new science, namely statistics. The birth of various probability theory based on this feature has greatly influenced the development of statistics itself.
The use the probability theory in the business sector has been known to business people for a long big time. Next, kita masuk ke konsep probabilitas. Yang pertama ada ruang sampel atau sample space. Ruang sampel adalah kumpulan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dari sebuah percobaan. Dalam notasi matematika, ruang sampel biasanya dilambangkan dengan S. Sebagai contohnya, jika kita melempar dadu, ruang sampelnya adalah S sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ruang sampel mencakup semua hasil yang mungkin terjadi tanpa terkecuali. The type of probability. There may be different perspectives or types of probability based on the nature of the outcome or the approach followed while finding the probability of an event occurring. The four types of probabilities are: yang pertama ada probabilitas klasik, yaitu probabilitas klasik sering disebut sebagai priori atau probabilitas teoritis, yakni ukuran kemungkinan hasil suatu peristiwa tertentu yang didasarkan dan pemikiran logis dan tanpa percobaan. Lalu yang kedua ada probabilitas empiris. Probabilitas empiris dari suatu peristiwa ditentukan oleh jumlah kali peristiwa itu terjadi, dibagi dengan jumlah total kejadian yang diamati. Bisa juga diartikan kalau peluang empiris itu perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Dan yang ketiga ada probabilitas subjektif. Probabilitas subjektif menganggap keyakinan individu sendiri tentang suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya, probabilitas tim tertentu menangkan pertandingan sepak bola yang berdasarkan pendapatan penggemar lebih banyak bergantung pada keyakinan dan perasaan mereka sendiri dan bukan pada perhitungan matematis formal. Dan yang keempat itu ada probabilitas aksiomatik. Dalam probabilitas aksiomatik, sekumpulan aturan atau aksioma oleh Kolmogorov diterapkan pada semua tipe. Peluang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa dapat dihitung dengan penerapan aksioma ini diberikan sebagai probabilitas kecil yang mungkin adalah 0 dan yang terbesar adalah 1. Lalu ada suatu kejadian yang pasti mempunyai peluang sama dengan satu lainnya. Setiap dua peristiwa yang saling lepas tidak dapat terjadi secara bersamaan, sedangkan penyatuan peristiwa mengatakan hanya satu dari peristiwa tersebut yang dapat terjadi. Well, this enough. That's about statistical material. Thank you for adding your knowledge with me. See you in the next video.